Jangan sampai wedding internasional menunya gorengan misalnya. Sebelah. Ramai gitu kan. Jadi tergantung dari peraturan sendiri. Misalnya peraturannya hanya boleh kapasitasnya 50%, kita buat paket yang 500, 600 atau 30% kita buat yang 300. Tapi ya kembali lagi sih kapasitas gedung kan berbeda-beda gitu. Aturannya 10 orang di KUA. Kita nangis. Revisi jalan ya. Oke, halo geng, ketemu lagi sama kita. Geng, hari ini adalah hari yang spesial banget karena hari ini aku kedatangan tamu spesial. Ada Teh Dewi dari Samudra Catering. Apa kabar? Baik, Teh gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita nanya kabar padahal sebenarnya Zoom meeting ya semalam. Peres ya. Ya, jadi alhamdulillah nih kemarin sempat ngobrol sama Teh Dewi. Teh Dewi, ke konten aku dong. Teh Dewinya baik hati dan tidak sombong. Kayaknya meluangkan waktu. Pertama kalinya ini, seneng banget. Nah, kalau dia ingat Teh Dewi ya pasti aku ingat catering Teh. Oh gitu. Bukan karena ibadah kan? Subur ya tuh ya, kebanyakan makanan. Jadi hari ini aku pengen nanya-nanya tentang catering Teh. Mungkin teman-teman yang nonton perlu informasi tentang catering, ya khususnya tentang Samudra Catering gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu sama Teh Dewi tentang Samudra Catering. Tentang Samudra Catering ya. Jadi Samudra itu awalnya di Ciamis A. Itu awalnya toko kue di tahun 1982. Itu belum lahir kan ya ayah? Belum. Bahkan aku belum menjadi embrio pun. Masih di awang-awang. Oke. Nah, kemudian di tahun 92 itu karena posisi lokasinya strategis di Ciamisnya di Jalan Provinsi, di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, akhirnya melihat potensi dibukalah rumah makan Samudra. Itu di tahun 92. Nah, kemudian 5 tahun berikutnya di tahun 97 dibuatlah catering. Tahun? 97. Oh, itu catering berkembang 97. Ya? Iya, betul. Jadi berkembang tahun 97, catering di Ciamis, kemudian ya biasalah ya. Kalau ada orang Ciamis yang nikah, kita dibawa ke Bandung. Oh. Awal ke Bandung tuh seperti itu. Awalnya ada klien yang nikah di Bandung, tapi pengen nikahnya di Bandung. Pengen pakai Samudra karena dia orang Ciamis kayak gitu. Akhirnya kita dibawa nih ke Bandung. Nah, tahun 2010 kita akhirnya buka cabang di Bandung. Di Bandung ya, iya. 2010. Jadi di Bandungnya udah lama juga ya. Sebelum Eleven Wedding berdiri. Alhamdulillah. Ada ya. Eleven kapan? Eleven itu sebetulnya kita 2017 awal. Oh, 2017. Walaupun kita sudah ada dari 2010 juga. Wow. Ya cuma dari 2010 itu kan kita cuma nggak berpikir ke bisnisnya, lebih ke iseng-iseng aja gitu. Tapi kalau iseng-iseng tapi cuan ya. Iseng tapi cuan. Nggak, iseng-iseng ternyata ada cuan. Oh. Nah, jadi jalan-jalan akhirnya ya difokusin aja. Gitu. Makanya pas begitu berdiri ya walaupun belum terlalu lama agak ngebut dan bukan orang baru sih gitu. Oke, jadi awalnya di Ciamis terus ke Bandung karena ketidaksengajaan juga gitu ya. Tapi akhirnya jalan sampai sekarang. Tapi sekarang untuk saat ini itu di sana masih ada atau enggak Teh? Masih. Jadi Tasik Ciamis masih tetap jalan, Bandung juga tetap jalan. Alhamdulillah. Jadi papa aku tuh tinggalnya di Tasik Teh. Oh iya. Terus papa aku tuh bukan orang wedding sama sekali, nggak ngerti lah ya tentang wedding kayak gitu. Tapi kalau aku sesekali ngobrol gitu ya tentang wedding, di sini mah catering Samudra paling cina gitu. Jadi kayak udah kenal lah di sana tuh. Alhamdulillah. Ya termasuk di Bandung, makanya alhamdulillah ya kita udah berpartner lama juga ya. Jadi untuk teman-teman, kenapa aku juga pengen ngobrol sama Samudra karena memang aku sih udah rekanan juga ya Teh ya. Alhamdulillah udah beberapa waktu dan berjalan dengan baik, lancar. Intinya makanan ini kan paling krusial banget ya Teh. Iya betul banget. Nah jadi aku tuh sebelum klien pilih, aku dulu yang pilih. Harus selektif banget karena aku nggak mau di hari H janganin pengantin, aku sendiri deg-degan. Nah, tapi kalau Samudra itu udah tenang gitu ya. Alhamdulillah. Gak beres kan? Serius ya. Makanya booking kan? Banyak klien di Eleven. Makanya alhamdulillah Teh. Nah,
Nah, karena aku juga kan punya parameter gitu ya untuk menentukan itu. Nah, tapi kalau dari Teteh sendiri ada tips nggak Teh untuk menentukan vendor catering khususnya ya? Itu seperti apa gitu? Oke. Yang pertama itu yang pasti rasa ya. Rasanya harus bener. cocok dulu gitu. Karena yang dijual makanan. Betul. Ya. Jadi harus cocok dulu untuk masalah rasa. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah harga. Ya. Jadi harganya ibaratnya harus sesuai dengan budget yang dimiliki. Karena catering kan nggak bisa ngebon ya. Ya. Harus belanja dulu ya. Iya. Nah, kemudian yang ketiga yang maksudnya teman-teman calon pengantin yang harus tahu itu adalah komposisi yang dimiliki oleh catering tersebut, karena kadang-kadang kan ini yang suka, maksudnya ke skip ya, mereka concernnya ke udah taste food, harga cocok, tapi mereka lupa ada satu hal yang krusial yang harus diperhatikan, yaitu komposisi makanan. Misalnya kayak komposisi buffetnya berapa, komposisi dessertnya berapa, food stallnya berapa, jadi kan nantinya akan memudahkan untuk penghitungan pemesanan catering gitu. Termasuk komposisi bumbu kayak gitu juga pasti ada ya Teh standarnya ya. Oh, kalau itu sih iya jelas. Cuma kan kalau pengantin nggak perlu tahu itu ya. Mereka yang penting makanan enak gitu kan. Lebih ke komposisi nanti makanan sih. Misalnya dia pesen paket A gitu kan. Dessertnya ada berapa banyak, stallnya ada berapa banyak. Nah kan komposisinya beda-beda. Kalau Samudra sendiri, promo nggak apa-apa nih. Buffet kita 100% komposisinya, dessert 50%, kemudian untuk food stallnya masing-masing di 50%. Nah, ini informasi banget nih, Teh ya. Jadi ada 2 poin nih, teman-teman, yang aku tangkap dari tadi statementnya Teh Dewi. Yang pertama, masih banyak yang belum paham nih tentang catering, Teh Dewi. Jadi mereka berpikir kalau mereka pesen misalnya 500 packs, berarti buffetnya 500, stallnya 500, dessertnya 500, itu yang pertama. Nah itu tuh nggak ada catering dimanapun sebangsa setanah dan seair nggak ada yang segitu ya untuk wedding. Nah yang kedua tadi Teh Dewi bilang kalau di Samudra sendiri stall dessert itu 50%. Betul. Jadi kalau pesannya 500 berarti 250 packs gitu ya untuk stall dessertnya. Nah 50% itu bahkan teman-teman itu tuh menurut aku angka yang paling oke. Karena rata-rata masih banyak yang 35% gitu ya, 40% gitu ya. Jadi itu salah satu kelebihan dari Samudra Catering juga. Apakah nanti teman-teman ada kekhawatiran, aduh nanti habis dong ya setengahnya mengcover. Ya teman-teman bayangin kalau stall dessert itu jumlahnya bukan 1 ya Teh. Iya betul, seperti itu. Cuman masalahnya kalau kita di pesta itu kan biasanya orang tuh lebih, kalau yang saya perhatikan ya kalau selama acara, jadi kita tuh kayak bukan lapar perut tapi lapar mata. Jadi lebih pengen nyicip-nyicipnya tuh tinggi sih. Jadi banyak kapasitas kita memang terbatas. Tapi kalau pas di pesta kita bisa makan banyak. Banyak betul ya Teh. Tapi stall itu kan banyak ya Teh ya. Tergantung paket sih. Tergantung paket, tapi rata-rata pasti lebih dari 1 gitu ya. Betul. Misalnya kalau di paketan kita sendiri itu rata-rata kalau aku sih pesennya yang 5 stall, ada 4 dessert. Berarti itu kan itu udah 11 pack ada 9 tuh. Kebayang nggak teman-teman ya kalau nyobain 9-9-nya gitu ya. Nah, Teh ada tips nggak nih dalam pemilihan menu gitu ya, untuk catering itu sendiri? Untuk tipsnya sendiri yang pasti yang pertama itu menu disesuaikan dengan tema pernikahan ya. Ternyata ya. Jadi bukan berdasarkan yang kita suka aja ya. Iya, bisa juga. Jadi ya? maksudnya supaya bervariasi nanti pilihan menunya. Tapi yang utama adalah tema pernikahannya juga harus sesuai. Misalnya mau temanya modern nih atau mau lebih ke tradisional. Itu kan nantinya bisa pemilihan makanannya biar sedikit menyatu ya, ada benang merahnya dengan konsep kayak gitu. Jadi jangan sampai wedding internasional menunya gorengan misalnya. Ramai gitu ya. Nah itu benar juga ya. Terus mungkin dari sisi yang lain juga kayak dari sisi warna gitu juga perlu ya Teh ya. Katanya kalau aku pernah dengar sih gitu, karena kadang-kadang pengantin tuh pesen menunya tuh sama semua warnanya coklat, itu perlu juga nggak sih Teh? Kalau itu mungkin lebih pada saat plating kan, maksudnya jadinya kayak menu buffet ya. Kalau misalnya merah semua kan menunya kebakaran tuh. Jadi ya bagusnya memang salah satu warna juga dipertimbangkan lah ya sama teman-teman calon pengantin itu gitu. Jadi bukan hanya rasa, tadi tema, kemudian juga masuk ke ini juga ya, ke warna ya, dan
ini juga ngaruh kali ya Teh ya, kalau aku sendiri nih ke calon pengantin aku harus diperhitungkan juga menu yang dipilih berdasarkan jumlahnya juga. Misalnya begini, kalau misalnya stolnya sedikit, disarankan lebih berat, bukan yang enak aja gitu ya. Kan kalau menu kan misalnya ada iga bakar gitu ya, itu disajikan dengan lontong, itu ganjel gitu ya. Nah gitu ya. Tapi intinya kalau ya jangan yang cuman enak, tapi harus juga dipikirkan kuantitinya. Jadi kalau sedikit berarti yang kenyang-kenyang gitu ya Teh ya. Bisa juga. Kalau misalnya banyak sih nggak apa-apa ya, ada yang kenyang, ada yang lainnya gitu ya. Sama menu juga mungkin harus mempertimbangkan daerah asal mempelai ya. Ya bener banget Teh. Jadi aku juga pernah ada calon pengantin ya, misalnya tuh orang Padang gitu ya. Nah pada saat itu tuh pokoknya menu wajibnya rendang gitu ya. Nah itu tuh bener sate banget. Padang. Nah jadi ada lah benang merahnya. Jadi keluarganya ini dari mana nih gitu kan? Kok nggak ada menu dari asal dari Padangnya kan? Bisa juga kayak gitu nanti. Ternyata makanan itu bisa meng-capture identitas juga ya sebetulnya ya. Nah jadi teman-teman tuh bisa nyari nanti menu makanan itu yang sesuai dengan temanya, sesuai dengan asalnya ya, kemudian juga warnanya tetap cantik gitu ya. Nah makanya untuk catering itu tuh perlu koordinasi juga ya Teh ya, sama tim dari catering atau sama WO-nya gitu. Ya WO-nya nanya ke catering juga supaya nanti bagus aja gitu ya, optimal semuanya. Biasanya pada saat set menu kan kita juga suka ngasih tips ya, maksudnya ngasih masukan. Barangkali kadang-kadang kan pemilihan menunya manis semua kayak gitu. Nah, bener. Karena kan maksudnya cita rasa setiap menu itu berbeda-beda gitu kan. Maksudnya punya karakter lah menunya masing-masing. Tapi ternyata karakter yang dipilihnya manis semua kayak gitu. Tadi warna, sekarang udah ke tipe rasa, banyak banget loh. Bener juga ya Teh. Iya. Misalnya ini yang manis, udah ini manis lagi. Mungkin karena pengantin suka ya, padahal itu belum tentu orang itu sama gitu ya. Makanya harus bervariasi pemilihannya, walaupun ada pertimbangan tema pernikahan, kemudian daerah asal, tapi tetap yang bisa diterima oleh masyarakat undangan ya, untuk ini khususnya. Betul. Nah, jangankan untuk tamu ya Teh, kadang-kadang di antara keluarga juga ya, jangankan pihak laki-laki pihak perempuan, antara pengantin pria dan pengantin wanita aja itu bisa ada perbedaan. Bisa terjadi perbedaan, tapi itu seninya. Betul. Ya, nah kalau mau nikah tuh itu teman-teman yang menarik ya. Wah, pokoknya teman-teman tuh mungkin ada perbedaan, ada perbedaan pandangan, ada lain-lain, tapi disitulah letak dari menariknya ya persiapan pernikahan Teh ya. Betul banget. Gitu. Teh, tapi gini ya, Samudra Catering ini dalam waktu 1 minggu itu bukan 1, 2, 3 event, aku tahu banget. Ya. Enggak kok terbatas kita. Ya, ada batasnya, tapi batasnya lebih dari itu, bener kan? Ya, jadi luar biasa dengan total yang banyak event dengan quality yang sama, sumber daya manusianya mungkin emang udah diperhitungkan juga ya, SDM-nya, tools-nya semuanya udah terukur sehingga servisnya itu sama satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, aku nggak bisa ngebayangin, justru yang aku pengen tahu tuh persiapan di belakang layarnya seperti apa Teh. Nah, persiapannya sendiri, banyak ya. Ceritanya bisa panjang, bisa jelasin. Kalau aku kan tahunya dari H-1 ya. H-1 aja aku udah tahu keribetannya tuh. Catering tuh udah masukin meja ya. Jadi ada toolsnya, bukan cuma makanan ternyata. Ada orang yang standby nyiapin area VIP ya, nyiapin. Jadi kalau rekan-rekan atau penonton di sini pengen tahu, itu tuh dekorasi itu setengahnya, hampir setengahnya ternyata catering loh. Jadi yang kita lihat kan dekor pelaminan betul. Tapi kalau teman-teman lihat ke kanan ada buffet, lihat ke kiri ada stall, lihat ke belakang ada dessert, lihat ke titik yang lain ada meja pengantin, ada meja VIP. Ternyata itu tuh di servisnya itu secara umum oleh catering ya Teh ya. Jadi kalau misalnya
cateringnya, dekorasi area itu kurang bagus kan nanti jadi problem juga. Jadi ternyata keindahan gedung juga itu sebagiannya itu disupport oleh tim dari catering ya. Oke, balik ke pertanyaannya, persiapannya tuh Teh sebelum H-1 itu sebetulnya persiapannya tuh banyak ya Ayah, mulai dari pemilihan bahan baku gitu kan. Kita ini juga maksudnya punya standar bahan baku yang harus kita pilih kayak gitu. Kemudian proses penyimpanan kayak gitu. Dan pengolahan pun itu diperhatikan apakah sudah sesuai dengan SOP yang kita punya. Kemudian setelah jadi proses masak seperti itu kan kita juga harus mempertimbangkan packing, proses packing pada saat untuk pengantaran dari dapur ke gedung kayak gitu kan. Jumlahnya banyak banget ya betul gitu kan. Kemudian juga di mobil juga gimana supaya aman di mobil box makanan tersebut kayak gitu. Jadi itu betul-betul diperhatikan sih untuk kayak gitu. Berarti sebetulnya untuk wedding sendiri ya, untuk catering aja spesifik banyak banget yang di belakang layarnya juga ya Teh. Iya. Jadi ada yang bagian masak, ada yang bagian bahan baku ya, ada yang sortir. Tapi kalau aku ngelamar ya, kalau boleh pengen jadi bagian icip-icip rasa. Oh itu saya dong. Jadi pantesan icipnya sepiring. Kadang-kadang nambah menunya banyak gitu ya. Teh, tapi kalau misalnya Teteh satu hari ada beberapa tempat, itu tuh dimasaknya kalau menunya sama itu jadi satu Teh, atau tiap gedung atau gimana Teh biasanya? Oh itu beda sih maksudnya saya nggak begitu tahu, maksudnya proses di dapurnya dalam artian, tapi posisinya itu udah punya takarannya masing-masing karena kan nggak mungkin misalnya 2 gedung disatuin masaknya enggak kayak gitu. Jadi karena memang masing-masing chefnya yang handle kayak gitu ya. Tapi semuanya itu di bawah ibu semua gitu. Jadi kayak menu ini kan pegangannya beda nih, ini menu A sama ini menu B sama ini kayak gitu. Tapi semua itu di bawah koordinasi dan langsung ada sama kontrol ibu, ya, kontrolnya langsung sama ibu hajah dinginnya langsung. Wow. Turun ke dapur langsung. Bener sih, karena aku yakin walaupun chefnya mau dari manapun banyak, pasti kan udah koordinasi ya. Jadi takarannya itu pasti sama, jadi rasanya juga nggak akan beda gitu ya. Kalau aku sendiri kan karena lebih ke jasa, kalau WO lebih ke standar komunikasi gitu ya, lebih ke problem solving gitu tuh disamakan. Nah, kalau di makanan ya memang makanan sendiri. Makanya tadi yang Teh Dewi bilang di awal, untuk menentukan vendor itu seperti apa, catering, jawaban pertamanya rasa, menurut aku benar banget, karena yang dijual adalah makanan. Ya misalnya Teh Dewi itu baik hati dan tidak sombong gitu ya, tapi makanannya nggak enak, tetap aja ya lebih susah ya, karena kan yang dijualnya makanan gitu ya. Nah kalau aku misalnya marah-marah gitu ya, nggak sabaran gitu ya menghadapi klien, yang nggak bisa karena servisnya itu jasa ya, disuruh senyum gitu ya, senyumnya dulu pokoknya. Oke, ini makin seru nih ya obrolannya. Nah, Teh, kalau sekarang ini kan masa pandemi, ya. Nah, ini pasti ada penyesuaian dari sisi catering, gitu ya. Nah, itu penyesuaiannya seperti apa, Teh? Penyesuaiannya, aduh banyak banget ya kalau cerita pandemi. Jadi kalau dulu kita tuh kan biasanya minimal 1000 porsi ya. Kalau catering tuh 1000 porsi, 500 tuh nyaris jarang gitu kan. Dulu ya, benar. Dulu, jadi minimal kita buat price list juga 1000 porsi kayak gitu, karena memang commonnya 1000 gitu kan orang pesan gitu. Kalau sekarang ya akhirnya kita menyesuaikan dengan keadaan. Jadi tergantung dari aktu peraturan sendiri. Misalnya peraturannya hanya boleh kapasitasnya 50%, kita buat paket yang 500, 600, atau 30% kita buat yang 300. Tapi ya kembali lagi sih kapasitas gedung kan berbeda-beda. Gitu. Aturannya 10 orang di KUA. Kita nangis. Nah, ya makanya untuk pemerintah tolong dipertimbangkan. Tadi itu kita bercerita ya, banyak orang-orang di belakang layar gitu. Bukan kita tidak memuati protokoler, tapi kan harus ada keseimbangan. Masih bisa kok jalan gitu ya. Kayak kafe-kafe gitu ya, yang penuh itu gitu ya. Jadi masih bisa diatur. Kita mau wedding mah gedungnya 1000 meter. Misalnya masa 10 orang gitu ya. Kan ya akhirnya kan nggak ke gedung masalahnya. Bayar gedung mahal buat 10 orang. Nah kan nggak mungkin, jadi di rumah berkerumun. Iya, menciptakan kerumunan baru.
itu harus dipertimbangkan juga ya. Tapi ya kalau kemarin mungkin masih hal yang adaptasi lah ya, tapi mudah-mudahan dari semenjak konten ini dibuat ya, lebih terbuka lagi gitu ya, supaya sektor wedding ini tuh tetap bisa jalan ya, dan protokolernya yang penting itu yang dijaga. Betul. Komitmen dari para pelaku industri wedding juga ya. Iya. Karena pandemi ini juga prokes dari catering juga kan semakin ekstra ya Ayah. Mulai dari tim service menggunakan APD lengkap kan, mulai dari masker, face shield, kemudian hand glove kayak gitu kan. Kemudian makanan dilayani karena supaya tidak ada sentuhan perpindahan ladle dari satu orang ke orang yang lain, makanya jadi dilayani ya. Nah, kalau dilayani gitu ya, suka ada pertanyaan gini, itu kalau dilayani kayak gitu berarti sedikit dong. Ya, itu kalau misalnya kayak gitu gimana Teh? Ya sebetulnya kita kan maksudnya memporsi itu bukan berarti segitu terus selesai. Kalau misalnya orangnya kira-kira Mbak mau tambah kayak gitu tinggal bilang aja, nanti langsung ditambahin kok. Karena kan yang dikhawatirkan itu adalah kita ngasih banyak ternyata nantinya kebuang kan mubazir juga ya. Jadi pada saat di servis itu ditanyakan juga ini sudah cukup atau belum gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jadi kalau aku mah lebih VIP ya, jadi dilayani gitu ya. Karena kan posisinya juga jadi lebih aman, jadi nantinya bisa mengundang, maksudnya undangan tuh terjamin lah. Karena apalagi alat makan kita juga, piring itu sebelumnya kan setelah di steril di mesin itu di wrapping kemudian plastik, setelah di steril sudah dicuci, kemudian di steril dimasukin ke plastik, jadi supaya nantinya aman gitu. Oke. Nah ternyata jadi menarik juga ya Teh ya. Itu cuma perlu adaptasi sebetulnya. Kita kalau di tahun kemarin masih agak aneh gitu ya. Tapi kalau sekarang mah itu udah standarnya ya Teh ya. Udah terbiasa gitu. Kalau tahun kemarin kita agak shock karena budget. Ada ekstra budget kan jadinya untuk itu semua. Nah, kalau dulu kan buffet itu kan nggak ada yang jaga ya Teh ya. Paling yang refill aja ya. Kalau sekarang mah berarti per menu atau gimana? Betul, jadinya kalau sekarang tuh SDM tuh jadinya lebih banyak gitu. Makanya kalau misalnya ada harga pandemi enggak, sebetulnya pandemi ini bagi kami itu adalah budget malah lebih banyak yang ekstra budget yang harus disiapkan. Mulai dari sendok yang tadinya nggak perlu diplastikin jadi diplastikin gitu kan, kayak gitu. APD, tahu sendiri kan harga hand glove latex sekarang harganya berapa? Sekali turun aja banyak kan Teh timnya ya, lebih banyak dari WO ya. Betul. Ada bagian di dapur, ada bagian kebersihan juga ya, clear up, ada juga bagian service dan lain-lain ya. Berarti packsnya makin sedikit, orangnya makin banyak. Betul, orangnya makin banyak, kalau bisa dikurangin. Benar. Tapi Teh kalau misalnya untuk di masa pandemi ini ya, kalau untuk si catering sendiri jumlah packsnya rata-rata berapa Teh? Bervariasi sih. Tapi banyaknya ya average-nya ya itu di 500 porsi. 500 ya. Hanya posisinya kalau sekarang kan masih belum semua ya, maksudnya karena aturan dari PPKM jadi lebih banyaknya take away. Jadi aturannya yang akan mempengaruhi ya tadi Teteh sampaikan di awal ya. Jadi penyesuaiannya lumayan banyak ya, dan yang aku sempat pikirin gini ya, catering itu mau pesan berapa packs pun secara fasilitas menurut aku sama. Betul. Jadi misalnya kalau pesan 100 packs gitu ya, apakah 100 packs tidak memakai buffet? Pasti harus ada buffet. Iya, betul. Kalau ada stall tetap harus ada stallnya ya, ada dessertnya juga. Betul. Harus ada yang servisnya juga, tapi secara budget sebetulnya itu pasti tinggi ya, karena kan kalau tadi 1000 packs mungkin masih bisa nutupin ya kelebihannya dari situ, tapi kalau 100 packs itu enggak ya. Makanya kenapa harga 100 packs ya itu kadang-kadang ya, maksudnya ini pertanyaan dari teman-teman calon pengantin juga ya. Kenapa sih harga 500 porsi sama 1000 porsi lebih mahal per packsnya yang 500 porsi? Karena itu jadi secara operasional SDM dengan peralatan itu tetap sama, cost-nya, budget yang keluar tetap sama, tapi kan jumlah makanannya berkurang, jadi kan otomatis harga per packsnya jatuh akan lebih berbeda, lebih tinggi sedikit ya dibandingkan yang per 1000. Nah itu dan ini di semua catering ya, jadi nggak ada tuh misalnya kalau teman-teman misalnya satu packsnya 70.000, berarti kalau 1000 packs itu 70 juta ya.
Nah, tapi kalau setengahnya secara logika kan 35 juta ya. Tapi itu tuh nggak akan ada teman-teman yang seperti itu. Pasti mungkin jadi 40 juta atau berapa gitu ya. Karena itu penyesuaian dari situ, dan itu demi servis juga untuk teman-teman supaya tetap optimal semuanya ya tuh ya. Jangan sampai karena packsnya sedikit bunganya dikurangi gitu ya, atau nggak usah diservis. 2 makanan 1 orang. Nah, gitu ya, 1 orang 2 makanan. Jadi nanti ada yang minta iga bakar, tunggu dulu yang es krim. Lagi gitu ya. Kebayang ya? Kebayang ya. Jadi untuk menjaga nama baik dari pengantin juga ya nantinya. Ya sebenarnya ujung-ujungnya customer satisfaction ya lah ya. Jadi supaya klien juga puas kayak gitu dengan pelayanan di masa pandemi ini, pelayanan kitanya tetap optimal. Ya betul. Jadi selain enak, nyaman juga gitu ya. Nah Teh gini, kebetulan waktu itu kita sempat ngumpul ya vendor-vendor, kemudian ada ide nih ya untuk membuat nikah gratis ya, mega wedding giveaway ya. Nah pada saat itu memang kita lagi mikirin teman-temannya di masa pandemi ini pasti banyak calon pengantin yang budgetnya kepake gitu ya, atau udah berencana pakai PCR gitu. Kebanyakan antigen atau gimana gitu ya. Jadi, aduh tadinya mau ada rencana nikah tahun ini, tapi ternyata harus ke-pending karena hal itu. Akhirnya kita berkolaborasi, bikin program ya namanya nikah gratis, mega wedding giveaway. Dan pada saat itu Teh Dewi langsung bilang oke, kita join gitu ya. Nah, terima kasih ya. Sama-sama. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa tuh Teh support gitu untuk acara-acara seperti itu? Pertama kakak diajakin ya Ayah. Kalau nggak diajakin, masa? Kalau nggak diajakin kan nggak mungkin ikutan Jadi pertama karena diajakin, kemudian yang kedua juga programnya Sensen ini kan ibaratnya kayak semacam charity ya. Maksudnya dalam kondisi seperti ini, selain selling juga ya kita juga tidak ada salahnya untuk bisa melakukan charity bareng-bareng nih sama teman-teman di paketannya Sensen. Dan alhamdulillahnya kan kita jadi salah satu vendor di paketannya Eleven ya. Ya, karena Samudra terbaik. Iya, terima kasih. Oke, makasih ya Teh Dewi ya udah join. Nah, teman-teman tuh makanya ikutin ya Mega Wedding Giveaway. Itu terakhir 30 September ya. Setelah itu baru akan diumumkan. Siapa tahu teman-teman menang karena di situ ada vendor-vendor kece loh ya yang akan mensupport wedding kalian secara free gratis jika kalian terpilih. Tinggal ikutin aja flow-nya ya. Oke, Teh Dewi, aku sekarang mau ada games. Wah, gitu ya. Gak pernah nge-games. Ini gampang banget, Teh Dewi ya. Ada beberapa pertanyaan, Teh Dewi tinggal jawab aja ya. Pertanyaannya secara cepat ya. Udah siap? Siap. Oke ya, Teh Dewi, pertanyaan yang pertama. Kalau untuk merebus 1 telur dibutuhkan waktu 10 menit. Iya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk merebus 10 telur? 10 menit. Kenapa? Ya pancinya aja tinggal gede, kompornya udah tetap sama kan kompornya. Jadi direbus bareng-bareng. Oke. Bener orang catering nih. Biasanya jawabnya kali 10 loh Teh. Oh gitu. Pertanyaan yang kedua ya. Nah, kalau kapas 10 kg ya sama minyak goreng 10 kg, berat mana? Sama. Bener kan sama-sama 10 kg ya Teh? Aduh ini banyak makan proteinnya. Nah, terlihat. Kalau di ujung samudra ada apa? Ada catering. Benar nggak sih? Kurang tepat. Samudra catering. So, di ujung samudra ada apa? Aku tuh mempelajari samudra Teh sejak aku dalam kandungan. Makanya aku tahu di ujung samudra ada apa. Ada apa ya? Kalau aku sih pikirannya samudra di ujungnya ada catering. Pokoknya kalau ingat samudra catering ya. Di ujung samudra itu ada huruf A. Oh, I see. Oke. Samudra ya. Apa emang sih aku juga samudra ya catering gitu.
Oke, ya. Keempat. Selanjutnya ya, Oke. aku lupa nomornya berapa. Apa bedanya teh manis sama jus? Bedanya, yang satu buah, yang satu teh. Luar biasa ya, normatif sekali jawabannya. Bedanya teh sama jus, bedanya itu adalah 5.000 teh. Karena teh mah 5.000, kalau jus mah 10.000. Oh. Baiklah. Beda cerita kalau ada ya. Next ya, kalau ikan jadi ayam, harimau jadi ayam, kucing jadi ayam, ayam jadi apa? Ayam. Oke, ayam ya, ayam. Orang semua berubah jadi ayam ya, kenapa ngapain dia harus berubah? Benar, masuk akal ya. Ayamnya jadi banyak gitu. Oh. Tapi tetap jadi ayam ya. Iya. Cuma aku tambahin ayamnya jadi banyak. Oke, baiklah. Terakhir teh. Setengah ya berarti Ya. dari poinnya. Nah banyak kan pertanyaannya nih ya. Ayam apa yang bikin sebal? Ayam mentah. Kenapa bikin sebal ayam mentah? Nggak bisa dimakan. Bener juga ya. Oh, emangnya Sumanto. Benar. Ayam yang nyebelin itu teh sebetulnya ya. Ayam yang kalau pas dimakan nasinya belum habis. Kemana sih? Udah skip. Lucu. Oke deh, pokoknya seru banget ya Iya. buat hari ini. Teh Dewi, makasih banyak udah meluangkan sini ya. Sama-sama. Padahal Makasih sebetulnya undangannya. aku juga ya, teh ya, lagi ada acara di Gedung Sate. Oh, Ya, iya. terus di Pullman Hotel lagi ada acara. Cuman aku tetap mendingan ketemu sama Teh Dewi. Aduh, makasih Kenapa banyak ya? loh. Karena memang di sana aku nggak Terharu. ya karena di sana aku emang nggak diundang. Gitu, cuman aku cuma bilang di sana ada acara. Udah GR. Oke, Teh, mungkin closing statement ada yang mau disampaikan untuk penonton semua? Apa ya? Yang pasti untuk teman-teman yang mau menikah, jangan jadikan pandemi penghalang untuk menikah. Sebetulnya kita juga bisa memberikan pertama adalah rasa aman itu ya Ayah. Tim kami juga sudah divaksin kayak gitu kan. Ada WO juga standar sama juga kan. ya, Teh, ya? Betul. Kemudian juga untuk masalah paket kita juga menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Jadi jangan sungkan-sungkan buat hubungin kita, tanya price list ya Ayah. Sip, nanti kita cantumin kontak person sama Instagramnya juga ya. Boleh. Eh, TikTok juga butuh TikToknya followers. juga. Ya. Nah nanti kalau misalnya teman-teman mau coba langsung gitu ya, itu sekalian booking itu bisa langsung ke situ ya Teh. Iya, Nanti boleh. tunggu aja infonya ya. Benar tadi kata Teh Dewi ya, jangan takut menikah di masa pandemi ya, jangan sampai pacar kalian keburu diajak nikah sama mantannya. Oke? See you in the next video. Dadah.